di Indonesia memang berkembang pesat. Namun, pekerjaan manual di balik produksi ini sering membawa masalah kesehatan bagi para pekerjanya. Para pekerja sering mengeluhkan nyeri pinggang, nyeri punggung, dan juga bokong. Ini terjadi akibat posisi kerja yang tidak ergonomis. Oleh karena itu, diperlukannya analisis ergonomi agar kita dapat mengetahui posisi mana yang cenderung ke berbahaya dan juga merekomendasikan perbaikan postur. Ini juga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Secara etimologi, ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja, dan nomos yang berarti peraturan atau hukum. Kemudian, untuk ergonomi sendiri itu merupakan peraturan tentang bagaimana melakukan kerja termasuk sikap kerja. Adapun pertimbangan-pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja yang dapat membantu mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja, baik itu dalam postur kerja berdiri, duduk, angkat maupun angkut. Tahu didefinisikan sebagai makanan yang diperoleh dari proses fermentasi biji kedelai. Proses pembuatan tahu sendiri meliputi beberapa tahapan yang diawali oleh proses pencucian biji kedelai, perendaman, penggilingan, pendidihan, penyaringan, dan diakhiri oleh proses pencetakan. Penelitian di tahun 2019 menyebutkan bahwa keluhan muskuloskeletal disorders yang paling banyak dikeluhkan oleh pada pekerja tahu adalah pada bagian pergelangan tangan kanan dan juga kaki kanan. Seorang pembuat tahu melakukan pekerjaannya dengan berdiri dan postur yang dinamis, dimulai dari proses perendaman, penggilingan, memasak, dan berjalan sambil mengangkat beban hingga mencetak dan membungkus tahu. Adapun alat ukur untuk menentukan ergonomi atau tidaknya seorang ketika bekerja yaitu dengan rula, reba, dan Nordic Body Map. Yang pertama rula. Rula atau Rapid Upper Limb Assessment itu adalah sebuah instrumen untuk mengidentifikasi permasalahan muskuloskeletal pada tungkai atas yang dikaitkan dengan pekerjaan. REBA atau Entire Body Assessment adalah instrumen untuk menilai postur terkait risiko gangguan muskuloskeletal akibat pekerjaan dengan penilaian grup A itu pada leher, badan, dan kaki, dan grup B lengan dan pergelangan tangan. 3 tabel asesmen A, B, dan C menghitung skor postur, lalu gaya atau beban, dan kopling. Nilai REBA diperoleh dari tabel C ditambah nilai aktivitas dan risiko dilihat pada REBA Decision Table. Lalu untuk Nordic Body Map atau NBM adalah kuesioner untuk mendeteksi nyeri tubuh terkait gangguan muskuloskeletal, menilai tingkat keluhan dari tidak sakit hingga sangat sakit pada berbagai bagian otak. Pada proses pengerjaan produksi tahu ini dilakukan berbagai postur kerja seperti berdiri, rotasi, membungkuk, hingga mengangkat beban dari kedelai itu sendiri akan dipindahkan. Apabila postur kerja ini dilakukan secara tidak ergonomis, maka akan mendapatkan keluhan nyeri muskuloskeletal pada pekerja. Untuk menganalisis postur pekerja, ada 2 kuesioner yang digunakan, yaitu kuesioner REBA dan juga kuesioner rula. Kuesioner REBA dan rula ini dikembangkan untuk menilai postur kerja dari pekerja yang dimana nantinya akan mendapatkan hasil tentang bagaimana postur kerja dari pekerja yang nantinya akan memberikan informasi dan juga cara pencegahan agar tidak terjadinya cedera akibat dari kesalahan postur kerja. Analisis postur reba dan rula ini dilakukan dari area leher, punggung, kaki, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, hingga pegangan pekerja pada alat pekerjaannya. Analisis reba dan rula ini dilakukan secara langsung kepada pekerja produksi tahu. Akibat dari postur kerja yang kurang baik, dapat menghasilkan adanya keluhan muskuloskeletal pada pekerja. Keluhan muskuloskeletal ini dapat dianalisis dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Kuesioner Nordic Body Map ini mempunyai 4 klasifikasi, yaitu yang pertama itu tidak sakit, mendapatkan nilai 1, agak sakit, mendapatkan nilai 2, sakit, mendapatkan nilai 3, dan sangat sakit, mendapatkan nilai 4, yang dimana hal ini akan diberi nilai pada masing-masing regio dan setelah ditotalkan akan masuk ke dalam interpretasi yang dimana nilai 28-49 itu merupakan risiko rendah dan belum ditemukan untuk adanya perbaikan. Kemudian untuk nilai 50-70 masuk ke dalam risiko sedang, mungkin perlu adanya perbaikan.
dan juga nilai 71 sampai nilai 90 merupakan masuk ke risiko tinggi, diperlukan perbaikan segera, dan juga nilai 91 sampai 122 merupakan masuk ke dalam tingkat risiko sangat tinggi dan diperlukan perbaikan sesegera mungkin. Setelah dilakukan analisis menggunakan Nordic Body Map pada pekerja, ditemukan hasil bahwa terdapat adanya keluhan muskuloskeletal pada leher, lengan, pergelangan tangan, punggung, serta lutut dari pekerja. Keluhan yang muncul di leher itu terjadi akibat postur pekerja yang menunduk dalam waktu yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan adanya ketegangan pada otot-otot leher. Kemudian, keluhan pada punggung terjadi karena postur pekerja yang membungkuk, dan hal ini juga dilakukan dalam waktu yang tidak menentu yang akan menimbulkan asam laktat sehingga terjadi keluhan muskuloskeletal pada pekerja. Keluhan lainnya terjadi pada pergelangan tangan. Hal ini terjadi karena gerakan mengangkat beban dan juga gerakan repetitif dari proses mengepres dan pemotongan yang menyebabkan adanya keluhan muskuloskeletal. Dan kemudian keluhan di kaki pekerja muncul karena posisi berdiri yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan penumpukan asam laktat yang dapat memicu keluhan muskuloskeletal pada pekerja. Selain itu, keluhan lainnya yang muncul pada bagian kaki terjadi karena pembebanan pada lutut sehingga terjadi nyeri pada lutut. Berikut adalah hasil dari analisis Nordic Body Map dari pekerja produksi tahu, yang dimana masing-masing regio ini sudah ditotalkan dan mendapatkan hasil berbeda. Nah, untuk Ibu X ini dapatkan nilai 54, sedangkan untuk Bapak X ini dapatkan nilai 56, yang dimana kedua nilai ini masuk ke dalam tingkat risiko sedang, yang berarti mungkin perlu perbaikan pada kemudian hari. Pada pekerja yang bertugas di stasiun perendaman, keluhan utama yang dirasakan yaitu nyeri pada pinggang beserta lututnya. Nah, berdasarkan pengamatan dan juga proses asesmen, diketahui bahwa postur pekerja ketika menuangkan kedelai yang telah direndam tidak ergonomis. Untuk mengetahui tingkat resiko cedera muskuloskeletal yang dialami oleh pekerja, digunakan Rapid Entire Body Assessment atau REBA untuk mengevaluasi postur pekerja tersebut. Langkah pertama dalam menentukan nilai REBA yaitu menentukan nilai A. Pada postur pekerja berikut, diketahui nilai fleksi servikal sebesar 55,5 derajat, dengan tambahan gerakan lateral fleksi ke arah kiri, sehingga total skor pada servikal yaitu 3. Pada trunk, terdapat gerakan fleksi sebesar 69,9 derajat, dengan tambahan gerakan lateral fleksi ke arah kiri, sehingga total skor pada trunk yaitu 5. Sementara pada kaki, dilihat bahwa kedua kaki klien menapak pada permukaan, dengan sudut fleksi pada knee sebesar 39,2 derajat, sehingga total skor yaitu 2. Berdasarkan nilai cervical, trunk, dan juga kaki, diperoleh nilai tabel A yaitu 8. Nilai total skor A diperoleh dengan menjumlahkan nilai tabel A dengan beban. Dengan mengasumsikan bahwa nilai beban sama dengan 1, maka diperoleh total skor A sebesar 9. Langkah kedua dalam REBA yaitu menentukan nilai B. Untuk mengetahui nilai B, pertama kita lihat sudut pada bahu. Pada bahu, diketahui bahwa terdapat gerakan fleksi sebesar 58,9 derajat dan tidak terdapat gerakan tambahan lain, sehingga diperoleh total skor sebanyak 3. Pada lengan bawah, terdapat gerakan fleksi, yaitu sebesar 63,1 derajat, sehingga total skor yaitu 1. Pada pergelangan tangan, terdapat fleksi wrist sebesar 93,6 derajat dengan gerakan tambahan yaitu ulnar deviasi, sehingga total skor pada wrist yaitu 3.
Dengan mengakumulasikan ketiga skor di atas, diperoleh nilai tabel B sebesar 5. Untuk memperoleh total skor B, dilakukan dengan menjumlahkan nilai tabel B dengan pegangan. Dengan mengasumsikan nilai pegangan sebesar 2, maka diperoleh nilai total skor B yaitu 7. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai dari tabel C dengan cara menggabungkan nilai tabel A dan juga tabel B seperti berikut. Sehingga diperoleh nilai tabel C yaitu sebesar 11. Langkah terakhir yaitu menentukan nilai skor reba dengan cara menjumlahkan nilai tabel C dengan skor aktivitas. Dengan mengasumsikan nilai skor aktivitas sama dengan 1, sehingga nilai reba dalam postur pekerja tersebut yaitu 12. Selain modifikasi pada stasiun kerja, edukasi juga sangat dibutuhkan oleh klien, terutama untuk meningkatkan awareness dari klien. Pertama, kita bisa menginformasikan klien untuk melakukan istirahat secara teratur setiap 20-30 menit sekali. Kemudian yang kedua, kita bisa menginformasikan teknik stretching yang aman dan juga mudah dilakukan oleh klien secara mandiri. Nah, yang paling penting untuk meningkatkan awareness dari klien, kita bisa menginformasikan atau mengedukasikan klien mengenai teknik mengangkat yang benar agar tidak menimbulkan cedera pada punggung. Untuk mengetahui tingkat risiko cedera muskuloskeletal yang dialami oleh pekerja, digunakan REBA atau Rapid Entire Body Assessment untuk mengevaluasi postur pekerja tersebut. Pada pekerja yang bertugas di stasiun penyaringan, keluhan utama yang dirasakan yaitu nyeri pada punggung beserta lututnya. Berdasarkan pengamatan dan proses asesmen, pekerja pada saat menyaring itu posisinya tidak ergonomis. Langkah pertama dalam menentukan nilai reba yaitu menentukan nilai A. Pada postur pekerja berikut, diketahui nilai fleksi servikal sebesar 28,5 derajat dengan tambahan gerakan rotasi servikal ke arah kanan sehingga total skor pada servikal yaitu 3. Pada trunk, terdapat gerakan fleksi 36,1 derajat dengan tambahan gerakan rotasi trunk ke arah kanan sehingga total skor pada trunk yaitu 4. Sementara pada kaki, dilihat bahwa salah satu kaki klien terlihat sedikit terangkat, dengan lutut ekstensi sebesar 43,7 derajat dengan total skor pada kaki yaitu 2. Berdasarkan nilai servikal, terang dan juga kaki, diperoleh nilai tabel A yaitu 7. Nilai total skor A diperoleh dengan menjumlahkan nilai tabel A dengan beban. Dengan mengasumsikan bahwa nilai beban sama dengan 1, maka diperoleh total skor A sebesar 8. Langkah kedua dalam reba yaitu nilai B. Untuk mengetahui nilai B, pertama kita lihat sudut pada bahu. Pada bahu terlihat gerakan abduksi shoulder dan bahu tidak tersupport dengan baik, dengan sudut 82,6 derajat sehingga total skor 4. Pada lengan bawah terdapat fleksi yaitu sebesar 90,0 derajat sehingga total skor yaitu 2. Pada pergelangan tangan terdapat fleksi wrist sebesar 3,0 derajat dengan total skor yaitu 2. Dengan mengakumulasikan skor di atas, didapat nilai skor B yaitu 5. Nilai total skor B diperoleh dengan menjumlahkan nilai tabel B dengan pegangan. Dengan mengasumsikan bahwa nilai pegangan sama dengan 1, maka diperoleh total skor B sebesar 6. Langkah terakhir yaitu menentukan nilai skor reba dengan cara menjumlahkan nilai tabel C dengan skor aktivitas. Dengan mengasumsikan nilai skor aktivitas sama dengan 1, sehingga nilai reba dalam postur tersebut yaitu 10. Berdasarkan hasil pengukuran reba yang didapat, berikut beberapa edukasi yang dapat diberikan pada para pekerja pembuat tahu. Yang pertama, ada pelatihan ergonomi, di mana
Kita bisa memberikan edukasi kepada para pekerja tentang teknik pengangkatan yang aman dan pentingnya istirahat untuk mengurangi kelelahan pada otot. Yang kedua, ada perbaikan lingkungan kerja, di mana pekerja bisa mengatur posisi atau alat kerja yang lebih ergonomis dan menyediakan alat bantu seperti troli untuk mengurangi beban saat mengangkat secara manual. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode REBA, didapatkan hasil bahwa postur kerja yang memiliki risiko tertinggi adalah postur kerja pada saat menuang kedelai yang telah direndam dengan total skor adalah 12 dan tingkat risiko 4 derajat. Adapun saran yang bisa diberikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas para pekerja akan memerlukan modifikasi atau perbaikan postur dan stadium kerja untuk mengurangi risiko cedera muskuloskeletal pada pekerja dikarenakan para pekerja pembuatan tahu memiliki risiko mengalami musculoskeletal disease.